Gama berjalan gontai memasuki rumah yang dulu sering ia datangi dan berharap bisa ia tempati kelak bersama wanita yang ia cintai. Tapi karena sebuah kesalahan ia memang menempati rumah itu tapi bukan dengan wanita yang dia cintai, namun bersama wanita yang selama ini menjadi selingkuhannya, adik tiri dari wanita yang ia cintai. "Mas, kamu sudah pulang?" tanya Farah yang sudah menanti kepulangan Gama suaminya. Wanita itu berdiri di ambang pintu yang baru saja terbuka, seakan tahu jika dirinya baru saja kembali. Jawabnya sambil terus melangkah maju. Farah menghela nafas dalam, dan menghembuskannya perlahan. Ia mencoba menekan rasa marahnya, ia tidak ingin kembali bertengkar bersama sang suami. Lagi pula tahu Gama pasti sangat capek, dan orang capek itu pasti akan sangat mudah tersulut emosi. "Mas, mau aku buatin kopi, atau mau aku siapkan air hangat?" tanyanya setelah perkataannya di awal tak dihiraukan oleh sang suami. Gama menghentikan langkahnya, berbalik menatap Farah yang terlihat terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba itu. Saat menatap wajah istrinya itu, Gama kembali mengingat perkataan sang ayah, untuk mencoba menerima Farah dan anaknya. Pandangan mata Gama kini beralih pada perut Farah yang terlihat sedikit membuncit. Farah memeluk perutnya dengan kedua tangannya. Ia takut jika Gama akan menyakiti anaknya. Namun yang terjadi kemudian membuat Farah kebingungan tak percaya. "Istirahatlah, aku bisa menyiapkannya sendiri," ucap Gama dengan nada lembut. Farah menatap wajah Gama dengan bingung. "Apa yang terjadi, Mas?" "Tidak ada, aku hanya memintamu untuk beristirahat, apa itu salah?" jawabnya atas pertanyaan aneh Farah. Aku baru saja beristirahat tadi. Jadi sekarang aku ingin melayani dirimu," ujar Farah. "Baiklah kalau kau bersikeras. Aku mau berendam dulu," ucapnya. "Baik, biar aku siapkan air mandinya, Mas, bergantilah," ujar Farah riang. Ia sangat bahagia melihat sikap Gama yang begitu lembut padanya hari ini, berharap kedepannya pria itu akan tetap bersikap sama seperti ini. Namun dia akan terus berusaha membuat Jamu jatuh cinta padanya. Jika dulu dia masih ragu melakukannya, tapi tidak untuk kali ini, karena kali ini Gama telah menjadi suaminya yang sah, dan tidak ada yang bisa melarangnya melakukan itu. Dengan hati riang, Farah segera beranjak ke dapur berniat membuatkan kopi untuk Gama suaminya. Setelah itu membawanya ke lantai atas. "Farah, sedang apa kamu, nak?" "Ibu, ini aku buatin kopi untuk Mas Gama," ucapnya dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. "Kamu terlihat begitu bahagia, nak. Apa terjadi sesuatu? Katakan pada ibu," tanya Bu Puspa. Ia melihat ada yang berbeda dengan putrinya. Senyum manis putrinya selalu tersungging di bibir mungilnya. Wajahnya terlihat lebih bersemangat kali ini. Dia hanya ingin tahu, apa yang sebenarnya yang telah terjadi hingga membuat putrinya itu begitu sangat bersemangat kali ini. "Mas Gama sudah berubah, Bu. Sejak pulang kantor tadi dia bersikap sangat lembut pada Farah." "Farah senang banget, Bu," ungkapnya. "Benarkah? Wah, ibu turut bahagia, sayang. Sekarang kau harus memperlakukan Gama dengan baik, agar dirinya tidak memperlakukanmu kasar seperti dulu lagi," pesan Bu Puspa. "Pasti, Bu, aku akan melakukan itu. Aku sudah bertekad untuk membuat Mas Gama jatuh cinta padaku, Bu. Bagaimana menurut ibu?" ucapnya. "Itu benar, sayang, dan itulah yang harus kamu lakukan, rebut hati suami kamu. Jika dulu kamu hanya mendapatkan sedikit perhatian dari Gama, karena kalian sedang berselingkuh, tapi kali ini kau harus mendapatkan perhatiannya yang lebih, karena saat ini kau adalah istri sahnya." Bu Puspa mencoba untuk mengajari Farah. Tanpa ia sadari,
dirinya telah mengakui jika Farah adalah selingkuhan Gama, hal yang dulu dikatakan Sania pada mereka, namun ia menyangkalnya dengan keras. Benar Bu, aku akan melakukannya. Bu Farah mau ke atas dulu, mau nganterin kopi buat Mas Gama. Ujarnya mengangkat sedikit gelas di tangannya untuk diperlihatkan pada ibunya. Tunggu Farah. Bu Puspa menghentikan langkah anaknya untuk pergi. Kenapa Bu? Kasihan Mas Gama pasti sudah lama menunggu. Jawabnya. Siapa yang membuatkanmu kopi ini? Tanya Bu Puspa. Aku Bu, ya sudah aku naik dulu ya. Iya sayang, semangat ya. Ucapnya setelah itu Bu Puspa kembali terpikirkan dengan ucapan Farah, jika Farah lah yang telah membuat kopi tersebut. Bu Puspa menatap Farah yang telah sampai di ujung tangga, menuju kamarnya. Ya ampun semoga dia tidak salah mengambil gula. Gumamnya pada. Bu Puspa bersegera berlari kecil menuju dapur, berniat mengecek bahan apa yang digunakan Farah untuk membuat kopi. Sesampainya di dapur Bu Puspa dibuat terkejut, saat melihat beberapa toples berada di atas meja makan kecil yang terdapat di dapur, dia menepuk jidatnya kesal. Farah apa yang kau lakukan? Lirihnya gregetan pada kebodohan sang putri. Biur. Gama memuntahkan kopi yang baru saja disesapnya. Rasa aneh pada kopi tersebut membuatnya serasa ingin muntah. Mas, kaget Farah ketika Gama menyemburkan air kopi itu ke wajahnya. Wanita itu begitu sangat kesal dengan kelakuan suaminya itu. Maaf Farah, aku tidak sengaja. Lagi pula apa yang kau campurkan ke dalam kopi ini, kenapa rasanya begitu aneh, membuatku ingin mual saja. Ucapnya. Aneh. Memangnya kenapa Mas? Aku membuatnya sama seperti ibu biasanya membuatkan kopi untuk ayah. Tak ada yang aku kurangi juga aku tambahi, ucapnya mencoba untuk berkilah. Tapi ini benar-benar aneh Farah. Jika kau tidak percaya, kau boleh mencobanya. Ucap Gama sambil menyerahkan gelas itu ke hadapan Farah. Dengan ragu Farah pun meraih gelas yang diserahkan oleh Gama padanya. Dengan pelan, ia pun menyesap sedikit kopi itu. Dan benar saja dia pun juga menyemburkan air kopi yang baru disesapnya. Untung saja kali ini Gama sudah mengantisipasi, sehingga ia tidak terkena semburan kopi dari mulut Farah itu. Gama menutup badannya dengan menggunakan selimut. Bagaimana? Apa kau masih mau bilang, jika tidak ada yang aneh dengan kopi itu? Kau bisa buat kopi apa tidak? Jika tidak jangan sok-sokan menawarkan. Ucap Gama ketus. Pria itu kemudian keluar dari kamar, membanting pintunya dengan keras. Mas, panggil Farah, namun sama sekali tidak diperdulikan oleh pria itu. Baru beberapa menit yang lalu Mas Gama bersikap lembut, kenapa berubah lagi sih hanya karena persoalan rasa kopi yang aneh? Gerutunya. Bu Puspa yang melihat Gama menuruni tangga dengan wajah yang kusut, sudah bisa dia pastikan apa yang telah terjadi. Saat Gama telah sampai di undangkan tangga yang terakhir, Bu Puspa menyapanya. Nak Gama, mau kemana? Tanya Bu Puspa sambil menutup majalah yang dari tadi dibacanya. Dapur Bu, jawabnya singkat. Mau ngapain? Apa kamu sudah lapar? Tidak Bu. Aku ingin membuat kopi. Jawabnya. Loh bukannya tadi istrimu sudah membuatkannya untukmu? Iya sudah, tapi rasanya aneh sepertinya para tidak mencampurkan gula namun mencampurkan garam ke dalamnya. Jawab Gama dengan kesal. Gama. Maafkan Farah ya, mungkin saja Farah tidak bisa membedakan mana gula dan mana garam. Maklum sedari kecil Tante tidak membiarkan Farah di dapur, karena Tante takut Farah terluka, tapi Nak Gama tenang saja, mulai saat ini Ibu akan mengajari Farah semuanya tentang dapur. Ucapnya sambil mengelus lengan Gama lembut. Tidak apa-apa Bu. Gama mengerti kok. Kalau begitu aku ke dapur dulu.
Pamitnya pada ibu mertuanya itu. Kamu tidak perlu ke dapur untuk membuat kopi, ibu yang akan membuatkannya untukmu. Sahut Bu Puspa. Gama hanya bisa mengangguk patuh, ia pun berjalan ke arah kursi sofa yang terdapat di ruang keluarga itu, dan menjatuhkan bobot tubuhnya ke atas kursi sofa tersebut. Dia meraih ponselnya yang ditaruhnya di kantong piyamanya tadi, kemudian mulai meng-scroll dan melihat-lihat berita saat ini. Dengan iseng, pria itu mencoba mengintip story terakhir yang dipasang oleh Zania di ponselnya. Dan benar saja, saat ini mata Gama terbelalak lebar, ketika melihat salah satu story Zania yang terakhir. Apa-apaan ini? Teriaknya tak sadar dan tak terima dengan apa yang dilihatnya. Gama menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar, jantungnya seakan berhenti seketika saat melihat gambar yang diposting Zania di story aplikasi hijaunya. Di sana terlihat seorang pria dan wanita sedang bersatu entah mesra. Walaupun wajah mereka ditutupi oleh stiker, Gama bisa merasakan dan tahu bahwa itu adalah David dan Zania. Rasa cemburu yang membara langsung meluap di hati Gama. Tak bisa dia percaya, jika Zania bisa melakukan hal seperti itu pada pria yang baru saja dikenalnya, meskipun ia tahu jika pria itu adalah suami Zania. Ia merasa dikhianati oleh Zania, tak sadar jika kesalahan itu berawal dari pengkhianatannya. Gama merasa dunianya seakan runtuh di hadapannya saat ini juga. Baru saja dirinya berniat untuk menerima Farah sebagai istrinya, San berniat melupakan Zania, membiarkannya mendapatkan kebahagiaannya sendiri, tapi saat melihat Zania berfoto mesra bersama seorang pria membuat hatinya seakan kembali diliputi amarah yang membara. Seakan ia kembali merasa enggan untuk melepaskan wanita itu. Semudah itu kau membuka hatimu untuk pria lain, sedangkan aku di sini masih terus memikirkan dirimu. Apakah secepat itu kau bisa melupakan cinta kita yang telah lama kita bisa bersama, lirih Gama. Dalam kebingungannya, Gama langsung mengecek ulang gambar tersebut, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu bukanlah Zania. Ia masih ingin berpikir positif tentang hubungan Zania dan David tidak sedekat itu hingga mereka bisa melakukan hal seintim itu. Namun, semakin ia memperhatikan, semakin ia yakin bahwa wanita dan pria yang berada di dalam gambar itu memanglah Zania dan David. Tubuhnya terasa lemas, dan matanya mulai berkaca-kaca. Tak lama kemudian, Gama memberanikan diri untuk menghubungi Zania. Ia ingin bertanya kejelasan tentang gambar yang telah membuat hatinya hancur. Namun, saat itu juga panggilan teleponnya dijawab. Suara David terdengar begitu santai, seolah-olah dirinya sudah menanti pria itu untuk menghubunginya. "Ya, ada apa?" tanya David dengan nada datarnya. Gama menelan ludah, berusaha menenangkan diri sebelum akhirnya ia kembali bertanya. "Di mana Zania?" tanya Gama setelah David menjawab panggilannya. David terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Oh, Zania. Kenapa menanyakan istriku, apa perlumu dengannya?" tanya David pada Gama. Ia sengaja menekan kata istri agar Gama sadar akan posisinya saat ini. "Aku tidak perlu memberitahukan dirimu apa perluku dengannya. Sekarang yang aku tanyakan di mana Zania dan di mana kalian sekarang, kenapa hingga malam seperti ini kau belum membawa Zania kembali?" ucapnya. "Apa pedulimu? Aku dan istriku mau pulang jam berapa dan mau berada di manapun tidak ada urusannya denganmu," balasnya pada pria itu. Sebenarnya David sedikit merasa geram pada pria yang tidak tahu malu itu, tapi dirinya mencoba untuk menahannya, sedikit bersabar untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, tidak ada ruginya untuknya. Gama terdiam, ia ingin membenarkan apa yang dikatakan oleh David, tapi egonya terlalu tinggi untuk mengakuinya. "Aku peduli pada Zania, biar bagaimanapun dia adalah kakak iparku, dan aku berhak untuk menjaga keselamatan dan kenyamanannya," ucapnya.
Aku suaminya, aku lebih tahu apa yang harus aku lakukan untuk kebaikan istriku dan aku lebih berhak menjaga dan melindungi dirinya daripada kau yang hanya adik iparnya. Jawab David membuat Gama mati kutu, ia tidak bisa lagi berkata apa-apa. Ingin menjawab ucapan David namun dirinya tidak memiliki kata-kata pembelaan yang bisa ia gunakan untuk menyangga ucapan pria itu, karena memang Davidlah yang lebih berhak atas Zania dibandingkan dengan dirinya. Apa masih ada yang ingin kau tanyakan? Kalau tidak aku akan menutup teleponnya, karena kami akan beristirahat. Sungguh kami terlalu lelah hari ini. Ucap David lagi. Aku hanya ingin bertanya di mana Zania. Gama masih juga tidak ingin menyerah untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Zania. Meskipun terkesan tidak tahu malu, tapi dirinya tidak peduli. Yang penting ia tahu apa yang sedang dilakukan oleh Zania. Oh, kau ingin menanyakan Zania sedang apa? Baiklah, tunggu sebentar. Untuk beberapa saat tak terdengar suara dari seberang. Gama berpikir jika David akan memberikan ponselnya pada Zania dan membiarkan dirinya mengobrol dengan Zania meskipun sebentar, namun perkiraannya ternyata salah. Kini bukannya suara Zania yang terdengar namun hanya gemericik air saja. Setelah itu, terlihat di layar ponselnya jika David mengubah panggilan teleponnya menjadi panggilan video. Meskipun heran, Gama tetap menjawab panggilan itu. Terlihat David yang tengah bertel 4 jang dada dengan keringat membasahi tubuh bagian atasnya, dan bagian bawahnya yang hanya mengenakan sebuah handuk untuk menutupinya. Dengan sengaja David memperlihatkan seluruh tubuhnya. Apa yang sedang kalian lakukan? Tanya Gama terlihat mengeraskan rahangnya. David memperlihatkan senyum smirknya, kemudian mengerahkan kamera depannya pada pintu kamar mandi yang tengah tertutup. Lalu mengalihkannya kembali pada dirinya. Kau lihat kan? Zania sedang mandi dan tidak bisa diganggu saat ini, dirinya sedang mandi, maafkan aku sepertinya kau tidak bisa untuk berbicara dengannya. Ucap David lalu berjalan menuju ranjangnya, dan kembali mata Gama dibuat terbelalak saat melihat keadaan ranjang itu yang telah berantakan. Apa yang sedang kalian lakukan? Tanya Gama dengan suara meninggi. Apa maksud pertanyaanmu? Apa aku harus menjelaskan padamu, tentang apa yang dilakukan oleh suami istri yang tengah berbulan madu di dalam kamar hotel? Aku yakin tanpa aku jelaskan kau pun akan mengerti dengan sendirinya. Maaf Gama, aku harus menutup teleponnya, kami harus beristirahat kali ini. Kasihan istriku, pasti aku telah membuatnya kelelahan tadi. Aku sudah mengatakan itu padamu kan tadi. Ucapnya setelah itu ia pun memutus panggilannya bersama Gama, karena mendengar suara pintu kamar mandi yang terbuka. Gama mencengkram ponselnya erat, hingga buku-buku jarinya terlihat memutih. Karena emosi yang tidak mampu ia redam, Gama tanpa sadar melemparkan ponselnya ke atas sofa tempat awalnya dirinya berdiri. Farah yang baru saja tiba terkejut melihat Gama yang terlihat begitu marah. Ada apa mas? Apa terjadi sesuatu? Tanyanya heran sambil membawa kopi buatan sang ibu. Gama yang tersadar menatap Farah dengan tajam, membuat wanita itu ketakutan dan tak berani menatap Gama balik. Ah, ada apa mas? Mengapa mas menatapku seperti itu? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Tanyanya tergagap. Gama menarik nafasnya dalam, memejamkan matanya sejenak mencoba meredakan amarahnya. Ia takut emosinya akan kembali meledak di hadapan Farah, dan kembali melukai wanita itu baik secara fisik maupun batinnya. Ia sudah berjanji pada sang ayah untuk belajar menerima Farah dan anak yang dikandung oleh wanita itu, dan tidak akan menyakiti Farah baik dengan perbuatan dan perkataannya. Tanpa mengatakan apa-apa, Gama meninggalkan Farah yang berdiri penuh dengan kebingungan di hatinya. Wanita itu hanya bisa menatap sendu punggung Gama yang pergi menjauh dan menghilang di balik pintu ruang tamu yang menghubungkan antara ruangan tersebut dengan taman samping kediaman mereka itu.
Sementara itu di kamar Presiden Suite, tempat di mana David dan Zania menginap malam ini, David tersenyum penuh kemenangan melihat wajah marah dan emosi Gama. Dia yang kesal saat melihat Gama menghubungi Zania dan menanyakan keberadaannya. Dengan sengaja, pria itu membuat Gama kebakaran jenggot. Memperdengarkan gemericik air saat Zania sedang mandi, lalu dengan sengaja mengalihkan panggilannya menjadi panggilan video setelah ia mengganti bajunya dan juga mengacak-ngacak ranjang tempat tidurnya. Tujuannya hanya satu, ia ingin membuat pria itu cemburu dan beranggapan bahwa dirinya dan Zania sudah melakukan hubungan sebagaimana hubungan antara pasangan suami istri. Saat Zania keluar dari kamar mandi, ia heran saat melihat David mengangkat panggilan di ponselnya. Ia menanyakan pada pria itu dengan isyarat matanya, dan David menjawab dengan meletakkan telunjuknya di depan mulutnya. Mata Zania terbelalak lebar ketika pendengarannya menangkap jika David berkata pada Gama, bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan suami istri. Setelah panggilan itu terputus, Zania segera melemparkan tatapan tajamnya pada David. "Apa yang Mas lakukan? Memangnya siapa yang menelpon sampai Mas berkata seperti itu padanya?" tanya Zania. "Gama," jawabnya singkat sambil berdiri dan kembali memperbaiki ranjang yang tadinya ia buat berantakan. "Untuk apa dia menghubungiku? Aku sudah tidak punya urusan lagi padanya," ujar Zania heran dengan kelakuan Gama yang terus mengganggu dirinya. "Mungkin dia penasaran dengan status yang kau pasang di story WeMu," jawabnya sambil menghadap ke arah Zania.